dalam hal aktivitas tidurnya atau mimpinya. Oh ya. Nah, mimpinya sering ketemu sama laki-laki yang berbeda, Mhm. kayak orang pacaran, Mmm, bahkan sampai sering mimpi berhubungan suami suami istri. istri, tapi Tapi dalam mimpi. ganti-ganti, Mhm. mhm, Orangnya ganti-ganti yang laki-laki orangnya ya? ganti-ganti. Karena memang Mhm. yang namanya jin kan bisa tasakul ya, Iya bisa iya. merubah dirinya kan. Mhm. Terus misalnya leluhurnya tuh sudah dapat kelebihan, bisa mengobati dengan bagus, misalnya bisa Bisa ya kaya, dunia perdukunan, bisa kaya, punya bisa dan macam-macam. jabatan dan Terus sebagainya. habis itu langsung usir saja gitu kan. Mhm Itu jadi memang ini perlu tobat gitu ya, perlu mhm. tobat yang itunya. Nah, tapi jangan khawatir. Jadi selama kita ini mengkondisikan dengan amaliyah-amaliyah gitu ya, kayak misalnya dengan ibadah, dengan puasa Daud, kemudian dengan tauhid yang kuat, kan pasti tidak betah. Iya, Mungkin tanahnya di ini, atau misalnya rambutnya diambil diambil, atau oh, bisa juga sekarang dari medsos yang berkembang itu ya, dari bisa jadi foto. dari foto, Itu bisa jadi. bisa? Bisa. Perlu diruqyah apa tidak? Iya betul, Nah, itu heeh. kan. Nah, kalau kita kan sudah sering, di lapangan ya, jadi ada orang itu meruqyah itu hanya sebagai tazkiyatun nafas. Mmm, Sehingga dengan walaupun mungkin nggak ada gangguan-gangguan yang signifikan gitu ya. iya. Setelah diruqyah, terus kita ajari ruqyah mandiri, ternyata ibadahnya bisa lebih khusyuk. Berarti memang kejadian ini, juga banyak dialami mungkin ya dari beberapa teman, termasuk juga sobat Quran Message pernah mengalami hal ini ya. Eee, Kalau boleh tahu Ustaz, setiap kejadian itu kan pasti punya solusi, Iya, pasti punya solusi. Setiap masalah juga pasti punya solusi. Solusi yang pertama nih, kalau seandainya jin yang mengikuti, yang mencintai adalah jin nasab, iya, itu seperti apa? iya. Ya tetap kita diruqyah itu ya. Iya, Jadi yang lebih cepat tentu kan dengan ruqyah. Karena ruqyah itu kan artinya kan mengeluarkan ya, iya iya, mengeluarkan jin dari tubuhnya kan. Nah, terus ya dia harus memang kalau berkaitan dengan jin nasab, mhm, itu biasanya mujahadanya harus agak agak tinggi ya. mmm, Karena apa? Karena yang namanya nasab itu kan dari bisa jadi masuknya kan dari kecil ya. dari kecil, Bisa juga heeh, di situ ada kerjasama leluhurnya itu dengan bangsa jin. mhm, Jadi bangsa jinnya sudah memberi kelebihan kepada manusia istimta yang kemarin saja ya, di betul, Ustadz di surat apa itu Al al Al-An'am al-An'am, 128 itu ya. mhm, Terus misalnya leluhurnya itu sudah dapat kelebihan, bisa mengobati dengan bagus, misalnya bisa bisa ya kaya, dunia perdukunan, bisa kaya, punya bisa dan macam-macam. jabatan dan Terus sebagainya, habis itu langsung usir saja gitu kan. mhm Itu jadi memang ini perlu tobat gitu ya, perlu mhm, tobat yang itunya. Nah, tapi jangan khawatir. Jadi selama kita ini mengkondisikan dengan amaliyah-amaliyah gitu ya, kayak misalnya dengan ibadah, dengan puasa Daud, kemudian dengan tauhid yang kuat, kan pasti tidak betah iya iya, jin yang di tubuhnya kan, gitu mmm. kan. Itu nanti bisa bisa keluar sendiri nanti Jadi gitu. selain bacaan-bacaan ruqyah, Heeh. mujahadah dari diri sendiri juga sangat dibutuhkan Ustaz ya? Itu yang paling Itu utama yang paling utama sebetulnya kalau sih. untuk jin nasab ya. Mhm. Nah, kalau untuk yang kiriman ya, artinya akibat sihir. Mhm. Orang dihalangi supaya tidak bisa berjodoh, menikah dengan orang lain itu karena sihir ini tadi. Mhm. Apakah cukup dengan ruqyah atau juga disertai dengan mujahadah seperti yang pertama tadi? Pada intinya sama anunya, pada intinya solusinya sama Solusinya ya, sama tadi ya? diruqyah, terus dia memperbaiki Mhm. anunya, amaliyahnya, yang sehari-hari, tapi relatif mungkin dari sihir lebih mudah ya, Lebih mudah daripada yang nasab lebih gitu ya? mudah. Mhm. Karena kalau nasab kan bisa jadi dicintai kan sejak kecil gitu kan. Iya iya iya. Dicintai sejak kecil sampai usia misalnya 30 atau 25 tahun ya, Mhm mhm. rentang waktunya kan lama. Iya iya. Ya kalau seseorang Kalau itu. kiriman kan sebentar mungkin Nah, ya? iya, kiriman kan mungkin, kenanya mungkin usia 20 tahun misalnya Mhm ya, mhm. ketika mau menikah terus ditolak gitu kan. Mhm. Nah, tapi kalau yang nasab itu kan lama. Iya iya. Sama dengan seseorang yang cintanya sudah lama, Iya? terus habis itu
dipisahkan. Dipisah. Wah, Nah, berat kan? pasti memberontak. Nah, ya misalnya jatuh cintanya baru Iya. sebulan apa kan, cintanya kan belum ini, Iya, ya. Belum terlalu tumbuh ya. belum tumbuh dan lain sebagainya. Tapi memang ada yang bilang Ustaz ya bahwa orang yang dihalangi jodohnya itu bisa jadi auranya berubah. Mhm, Seakan-akan dilihat orang lain tuh kok nggak cantik, kok nggak mhm, ganteng, begitu kan ya. mhm. Apakah ada nih yang pernah antum tangani ya? Mungkin ada yang naruh sesuatu di rumahnya, barangkali yang untuk kiriman tadi. Ada nggak yang seperti itu? Yang maksudnya yang dari sihir ya? Iya, yang dari sihir. Iya, ya kan memang macam-macam kan anunya kan, Hmm. metode sihirnya kan. Jadi kalau dulu istilahnya namanya buhul ya, Ustaz ya. Oh ya, betul. Namanya Ya. buhul itu kan mungkin tanahnya di ini, atau misalnya rambutnya diambil, atau Oh, bisa juga sekarang dari medsos yang berkembang itu ya, dari bisa foto. jadi dari foto. Itu bisa? Bisa, Oh, bisa dari foto. padahal kan nggak ada hubungan langsung gitu ya? Iya, nggak ada, tapi bisa. Ya, seperti yang kita bahas kemarin, mereka kan upgrade juga di dalam Oh, jadi dalam upgrade dunia ilmu gitu ya? medsos. Iya, Ada tim upgrade. IT-nya juga di situ ya? Kan kita kan kemarin kan sudah banyak fakta kan, Iya, ada iya. orang yang ditelepon saja, Mhm, mungkin dia karena sudah ada gangguan jin sebelumnya ya, mhm, ditelepon laki-laki, terus habis itu suruh transfer 1 juta, suruh transfer 250.000, mhm. itu kayak terhipno. Oh, Itu kan iya. sebetulnya sihir juga kan, Itu kayak sebenarnya gitu. sihir ya? Mhm. Jadi di dalamnya sudah ada potensi, ditambahi lagi dari luar Lebih dikasih mudah. lebih mudah lagi. Itulah pentingnya check Mhm, up ruqyah, mhm. gitu ya, ada check up. Oke, Jadi oke. bukan hanya check up apa, Kesehatan saja. kesehatan, Heeh, ada ruqyah juga mestinya harus ada check up. check Itu up dalam rangka wikoyah. Wikoya. Wikoyah itu artinya preventif, gitu, Pencegahan begitu ya? pencegahan. Iya. Kalau check up-nya ini berupa apa, Ustaz? Kita kan ada anu ya, ada kadang-kadang ruqyah mandiri, Oke, secara massal mhm. itu boleh seperti itu. Tapi kalau yang lebih bagus ya silakan. Jadi seorang itu bisa bisa ruqyah gitu ya. Jadi secara personal juga bisa. Oh, memanggil orang untuk meruqyahnya begitu ya? Ya memanggil Sebagai check up apakah ada ya reaksi begitu ya? terapisnya. Itu kan nanti kan ada diagnosa ya gitu. Mhm, Kan mhm. kan banyak pertanyaan itu kan. Ustaz, saya ini kira-kira perlu diruqyah apa tidak? Iya betul, Nah, itu heeh. kan. Nah, kalau kita kan sudah sering di lapangan ya. Jadi ada orang itu meruqyah itu hanya sebagai tazkiyatun nafas. Mhm, Sehingga dengan walaupun mungkin nggak ada gangguan-gangguan yang signifikan gitu ya. iya. Nah, setelah diruqyah, terus kita ajari ruqyah mandiri, ternyata ibadahnya bisa lebih khusyuk gitu kan. Mmm, Kemudian mungkin sakit-sakit yang ringan itu hilang gitu ya. iya, iya. Nah, itu kan karena di masyarakat kita itu kan rata-rata kan kalau sudah sakit, kalau sudah parah baru Baru berobat? baru berobat. Iya betul. Belum ada pencegahan. Harusnya kan pencegahan Heeh. dulu supaya tidak timbul yang namanya sakit begitu ya? Nah, iya. Kita kan seringkali ada dari apa itu, apotek, dari apa kan Mhm, ada puskesmas ya. iya, Oh, check up darah, check up ini misalnya ya, apa macam-macam itu kan. iya, iya. Ada asam urat dan sebagainya. Nah, untuk di dunia ruqyah ini belum tersosialisasi Check up ruqyah check ini ya? up ruqyah itu. Itu Iya. makanya penting sekali. Apakah hanya tazkiyatun nafas atau justru itu tindakan-tindakan yang memang untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh jin dan juga sihir yang ada dalam diri. Betul. Oke, Ustadz, kalau tadi kan kita telah membahas nih dengan Sobat Quranic Message bahwa ciri-cirinya seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya, apakah selalu orang yang jodohnya lama tidak menikah-menikah itu karena gangguan jin? Nah, ini pertanyaan bagus ini ya. Jadi ini kan setelah kita terangkan kan jangan-jangan wanita-wanita yang masih jomblo ini ya, Iya, baik jomblo langsung merasa ah, begitu. Ada apa nih? baik jomblo konvensional atau Nah, jomblo syariah itu ya. Oh, jangan-jangan ini saya ini jangan ini. Jangan kayak gitu ya. Kita juga walaupun ruqyah ini berkaitan dengan masalah-masalah jin, masalah goib ya. ya, Kita kan harus ada juga dari sisi ilmiah ya, harus sisi ilmiahnya kan kita kedepankan. Maksud saya begini, jadi artinya ada memang kasus-kasus seorang itu sulit menikah ya, karena memang mindset.
Pola pikirnya. pola pikir. Oke, oke. Jadi Apa pola contohnya pikir misalnya? Ngapain sih menikah? Kita untuk bahagia tidak tidak perlu harus juga menikah, menikah. begitu ya? Nah, iya, gitu kan. Ada juga ngapain nanti kita menikah? Kalau ingin punya anak, kita bisa Adopsi aja. adopsi. Oke. Itu kan juga mulia gitu. Mhm, Atau punya anak ngapain sih? Berumah tangga ribet itu. Wah, mhm. udah banyak cekcok dan sebagainya. Naudzubillah, kan lebih baik pacaran aja. Iya, Tidak iya. terikat gitu kan. Kayak orang-orang barat itu kan. Barat, iya, heeh. Akhirnya mereka tidak berkeluarga, akhirnya cukup melampiaskan fitrah syahwatnya ke pasangan-pasangan yang ilegal, Mhm. Tanpa bahkan ada ikatan tanpa pernikahan. ada, bahkan saya dengar itu kemarin di Jepang atau di mana, Iya? jadi pernikahan itu ya anu aja, friend marriage atau apa gitu loh, Ustaz. Mhm. Jadi tanpa ikatan pernikahan, tanpa ikatan itu satu rumah itu mereka anggap itu sudah pernikahan gitu. Oke. Kalau di Indonesia disebut dengan kumpul kebo gitu ya? Kalau kumpul-kumpul kan yang tadi ya, yang anu ya. Heeh. Di Jepang kan sudah naik lagi levelnya, Oh, San. begitu ya? Iya, ada kecocokan itu, ya sudah ini. Walaupun bisa jadi karena sekarang itu kan tidak mesti laki-laki lawan perempuan kan. Oh, iya, iya, iya. Jadi dia Bisa jadi dengan sesama jenis juga? sesama jenis juga. Masya Allah. Naudzubillah itu kan. Ya Allah. Ya, ya. Jadi sehingga fitrahnya sebagai manusia hilang di situ. Hilang. Ya, padahal di antara perintah Allah itu kita disuruh untuk menikah supaya memperbanyak keturunan, memperbanyak populasi manusia dan itu untuk kebaikan semuanya. Nah, kan ayatnya kan ya ayuhan nasu inna khalaqnakum Min min zakarin dzakarin wa unsa wa wa ja'alnakum ja'alnakum syu'uban syu'uban wa wa qabaila qabaila lita'arafu. lita'arofu. Ini bablas ini untuk kaum-kaum LGBT Iya, kan nggak berlaku ini kan. iya, iya. Allah sudah jelas membedakan antara min zakar wal Wa unsa, unsa. dari laki-laki dan perempuan. Perempuan. Sehingga di situ nanti fitrahnya kan ketertarikan itu kan, Betul, cara betul. syahwat. Tapi setan itu tidak berhenti kan. Iya. Ini orang sudah masuk maksiat kumpul kebo, free Mhm, sex. mhm. Ini kurang gede nih anunya ini. Oke, Apa buatlah sesama jenisnya maksiatnya gitu ya. sesama jenis. Dan Masya itu terjadi di Allah. negara-negara yang dari Dianggap sisi maju. dianggap maju. Betul. Padahal peradaban itu dilihat dari akhlak, bukan dilihat dari teknologi. Nah, jadi tadi kan kesusahan menikah itu kan bisa tadi dari gangguan jin, Mhm. kemudian kedua dari mindset. Mindset, pola pikirnya. Nah, itu solusinya harus dicerahkan pikirannya. Oh, ya, ya. Nggak boleh dia punya pikiran itu kayak gitu. Kasihan kan kalau sampai tua nggak punya suami atau nggak Betul, punya betul. istri, sampai meninggal nggak punya dan sebagainya. Kasihan kan. Betul, betul. Jadi sebelum menyesal, pikirannya, buhul pikirannya harus dibongkar dulu itu. Nah, Ya. satu lagi ini penting juga. Oke. Jadi Apa itu? bisa jadi seseorang itu sulit menikah karena salah pola asuh Oh, pola asuh dari orang tua. dari orang tuanya. Hmm, Orang tuanya mungkin tidak memperhatikan bagaimana mendidik anak perempuan. betul. Begini caranya mendidik anak perempuan, mendidik anak laki-laki, begini caranya. Nah, itu salah. Misalnya anak perempuan dididik seperti laki-laki, Laki-laki. sehingga tomboy. Mhm. Kira-kira orang laki suka nggak wanita yang tomboy? Ya, justru nggak suka. Justru nggak suka. Atau Atau sebaliknya ya. atau sebaliknya, seorang laki-laki yang lebay gitu ya, Hmm. kemayu gitu loh. Mhm, mhm. Itu tidak fitrah. Justru yang fitrahnya itu kan laki-laki kan tegas gitu ya. Ya, tegas, Terus apa istilahnya? bertanggung jawab, Bertanggung punya jawab, jiwa kepemimpinan. jiwa leadership gitu loh. Betul. Nah, kalau perempuan yang paling indah ya, Mhm. itu yang lemah lembut. Betul. Terus apa lagi, San? Ya, yang taat. Yang taat sama suaminya, Betul. yang gemulai kayak gitu kan. Nah, Nah, ini kalau sudah salah pendidikan, ini kan tidak menarik akhirnya. betul, betul. Akhirnya nggak jadi. Apalagi misalnya nanti seseorang kan dicintai kan karena fisik dan psikis gitu ya. Iya, iya. Dari fisik mungkin tidak dirawat, ya. Mhm, Sehingga kurus, sehingga kurang menarik. mhm. Kan orang laki-laki kan kadang-kadang, Fisik dengan dulu ya. fisik dulu itu kan. Betul. Apa begini itu kan dari Fisiknya dulu. pola ya, pola orang tuanya. Orang laki-laki kelihatan yang tadi yang leadership yang makanya ini penting bagi
orang Orang tua. tua. Ya, kullu mauludin Yuladu alal fitrah. yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidani aw yunassironi. Nah, jadi mulai sekarang yang punya anak-anak yang masih kecil ya, para orang tua dididik bagaimana mendidik anak laki-laki secara laki-laki, orang perempuan secara perempuan. Gitu. Bahkan kita memang dianjurkan Ustadz ya untuk mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh atau solihah. Itu diantaranya adalah mendidik secara fitrah dan kemudian sesuai dengan tahapan-tahapan usia. Betul. Biasanya kalau anaknya soleh kan jadi rebutan Ustadz ya. Betul. Zaman sekarang itu. Soleh dan solehah itu Solehah. jadi rebutan. Kriterianya pasti banyak sekali Iya. untuk hal itu. Tapi insya Allah kita bermohon kepada Allah semoga kita semua dijadikan orang tua yang soleh solihah, anak kita juga dijadikan menjadi anak-anak yang soleh solihah. Kita berada di penghujung kebersamaan Ustadz pada bincang ruqyah syariah pada hari ini, dan kita akan sama-sama berdoa semoga yang saat ini masih belum mendapatkan jodoh disegerakan oleh Allah jodohnya, yang belum mendapatkan momongan segera diberikan Allah momongan, dan yang sedang diberikan Allah ujian segera diberikan Allah kemudahan. Mari kita doa bersama. Monggo Ustaz. Yep. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isbil muslimin anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzni wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Baik, terima kasih banyak, dan Sobat Quranic Message, bagi Anda yang suka video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Dan bagi Anda yang ingin bertanya seputar ruqyah syariah, bisa komen di bawah. Dan sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.